Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada adab yang berikutnya dari adab talib terhadap sang guru pada bab yang baru, at-talib yuti'u syaikhahu fi ghairi ma'siyatin. Seorang talib, seorang penuntut ilmu, seorang murid hendaknya mentaati gurunya pada perkara selain perkara kemaksiatan. Maknanya, seorang penuntut ilmu dia punya kewajiban untuk mentaati apa yang diinginkan, diperintahkan oleh gurunya, selagi perkara tersebut bukan perkara kemaksiatan. Qala Allah Ta'ala wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah dan taati Rasul, dan taatilah ulil amri minkum, penguasa di antara kalian. Pada ayat surat An-Nisa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para umat manusia dari kalangan hamba-hambanya untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul. Di antara yang diperintahkan untuk ditaati di sini adalah ulil amri. Ulil amri, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di sini meliputi dua golongan, yaitu al-ulama wal umara. Kata beliau, wa dzakara Ibnu Taimiyah kama fi Majmu'il Fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, anna ulil amri sinfan, bahwasannya ulil amri itu ada dua golongan, dua jenis. Al-ulama wal umara, para ulama dan para umara, penguasa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan taatilah Allah, taati Rasul, dan taatilah penguasa serta para ulama, sehingga kalau ditanya mana dalil dari Al-Quran perintah yang memerintahkan kita untuk mentaati para ulama, mentaati seorang guru, maka kita bawakan ayat dalam surah An-Nisa ayat ke-56 atau 59, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum wa anna 'alan nasi ta'atahum fi ta'atillah. Dan bahwasannya kewajiban manusia adalah mentaati mereka fi ta'atillah, pada perkara yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kewajiban para hamba-hamba Allah adalah mentaati para ulama, mentaati penguasa. Pada perkara apa? Pada perkara yang sifatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yuti'uhum fi ma'siyatillah, dan tidak diperbolehkan bagi mereka untuk mentaati para ulama ataupun para penguasa di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza makna kalamihi rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah makna dari keterangan Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jelas ya sisi pendalilannya dari ayat ini, anjuran kita untuk mentaati para ulama berdasarkan lafadz wa ulil amri minkum.
Wa qala Allah azza wa jalla an Musa annahu qala lil Khadir. Allah azza wa jalla berkata tentang Musa bahwasannya Musa pernah mengatakan kepada Khadir, qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Kata Musa, qala satajiduni insya'allah sabiran, engkau akan mendapati aku insya'allah sabiran, sebagai orang yang sabar, wala a'si laka amran, aku tidak akan bermaksiat terhadap perintah engkau. Aku tidak akan bermaksiat, aku tidak akan membangkang terhadap apa yang engkau perintahkan. Lihat, termasuk adab Musa alaihissalam tatkala beliau belajar kepada Khadir, apa yang dilakukan oleh Musa? Musa berjanji, engkau tidak akan mendapati aku melainkan aku dalam keadaan orang yang taat kepada engkau. Wala a'si laka amron, aku tidak akan membangkang, tidak akan bermaksiat terhadap yang engkau perintahkan. Wa qala Ibnul Qayyim fi I'lamil Muwaqqi'in, berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, annal umara innama yuta'una idza amaru bimuqtada al-ilm. Sesungguhnya al-umara, para ulama dan penguasa, namun memiliki meliputi lafaz umara ini tadi, penguasa dan para ulama. Inna annal umara, sesungguhnya umara, para ulama, innama yuta'una idza amaru bi muqtada al-ilm, hanyalah mereka itu ditaati apabila mereka memerintahkan perkara yang merupakan konsekuensi ilmu. Para ulama ditaati kalau dia memerintahkan perkara yang merupakan perkara tersebut konsekuensi dari suatu ilmu. Maknanya perkara tersebut berkaitan dengan ilmu, dikarenakan mereka para ulama ngerti, tahu tentang suatu ilmu dibandingkan kita. Fata'atuhum taba'un li ta'atil ulama, ketaatan kepada penguasa taba'un li ta'atil ulama, ngikuti kepada ketaatan terhadap para ulama. Difahami? Umara, pemerintah, mereka ditaati tatkala kapan? Tatkala mereka memerintahkan suatu perkara yang perkara tersebut merupakan konsekuensi dari suatu ilmu. Maknanya apa? Perkara yang diperintahkan oleh para umara, para penguasa, amir, apabila perkara tersebut merupakan perkara yang disyariatkan, fata'atuhum taba'un li ta'atil ulama, dikarenakan ketaatan terhadap penguasa ngikuti ketaatan terhadap para ulama. Iya benar. Dikarenakan penguasa dia akan menjadi baik kalau dia mentaati para ulama. Sehingga para ulama yang membimbing penguasa dengan bimbingan para ulama terhadap penguasa ini tadi, maka kita pun mengikuti perintah para umara, pemerintah. Fa inna ta'a innama takunu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan hanyalah ada pada perkara yang ma'ruf. Wa ma aujabahu al-ilmu, serta pada perkara-perkara yang dituntut oleh suatu ilmu. Fakama anna ta'atal ulama taba'un li ta'atir rasul, fa ta'atul umara taba'un li ta'atil ulama. Maka sebagaimana ketaatan terhadap para penguasa
adalah mengikuti ketaatan kepada Rasul, atau sebagaimana ketaatan terhadap para ulama mengikuti ketaatan kepada Rasul, maka ketaatan terhadap para penguasa adalah mengikuti ketaatan terhadap para ulama. Difahami? Ulama ngikuti siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umara ngikuti siapa? Para ulama. Sehingga dari sini kalau penguasa saja harus ngikuti para ulama, maka kita sebagai talibul ilmi harus lebih pantas, lebih layak untuk ngikuti siapa? Para ulama. Qala Sa'di, berkata Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, dalam tafsirnya. As-Sa'di ini Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, ada yang menyebutnya As-Sa'di. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa amara bi ta'ati ulil amri wa hum al-wulatu 'ala nas minal umara wal hukam wal muftin. Allah memerintahkan untuk mentaati ulil amri. Wa humul wulatu 'ala nas. Ulil amri mereka adalah orang-orang yang mengurusi urusan umat manusia, orang-orang yang memerintah urusan umat manusia. Minal umara, dari kalangan penguasa, wal hukam, para pemimpin, wal muftin, para pemberi fatwa. Fa innahu la yastaqimu linnasi amru dinihim wa dunyahum illa bi ta'atihim. Dikarenakan sesungguhnya tidak akan lurus, tidak akan tegak urusan agama umat manusia serta urusan dunia mereka, melainkan dengan cara mentaati penguasa dan juga para ulama. Wal inqiyadu lahum, serta tunduk patuh terhadap mereka, ta'atan lillah, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Maknanya apa? Barang siapa yang mentaati para ulama, mentaati penguasa, hakikatnya dia juga mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa raghbatan fi ma indah, sebagai bentuk harapan terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin bi syarti alla ya'muru bi ma'siyatillah, akan tetapi dengan syarat bahwasanya mereka para penguasa atau para ulama tadi tidak memerintahkan kepada perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ustadz nyuruh santri-santriku masing-masingnya setelah zuhur ngudut bae, wajib ditaati? Tidak wajib, karena merokok hukumnya haram. Fa in amaru bidzalika fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kalau seandainya mereka memerintahkan akan hal tersebut, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kalau ada ustadz ngomong, ayo kita malam apa? Malam Minggu. Malam Minggu minum-minum, mabuk-mabukan, ngerokok, wajib ditaati? Tidak wajib ditaati. Fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, maka tidak ada ketaatan terhadap makhluk di dalam bermaksiat kepada Zat yang Maha Mencipta. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, berkata Syekh Ibnu Utsaimin, wa'adahu bi syai'ain, Allah menjanjikannya dengan dua perkara. As-sabru ala ma yaf'al, atau afwan, Musa, ya. Wa'adahu bi syai'ain, Musa menjanjikan kepada Khadir dengan dua perkara.
Apa tadi yang dijanjikan Musa kepada Khadir? Yang pertama, sabar. Satajiduni insyaallah sabirun. Yang pertama adalah as-sabru ala ma yaf'al. Musa berjanji kepada Khadir untuk sabar terhadap apa yang dia lakukan. Nah, itu tadi. Kalau pengen sukses belajar, harus sabar terhadap apa yang dilakukan oleh sang guru kepada kita. Rizky, cuci nampan? Cuci. Abid, sapu ruangan? Sapu. Atar, buang sampah ke kotak sampah? Buang. Yang kedua, al-i'timar bima ya'mur wal intiha bima yanha. Mengerjakan, melaksanakan apa yang dia perintahkan serta meninggalkan apa yang dilarang oleh sang guru. Musa menyatakan apa? Wala a'si laka amron. Aku tidak akan bermaksiat kepada perintah engkau. Qultu, aku katakan. Kata Syekh Ayyid Ar-Rubai'i, Fattalib al-muwaffaq yuti'u syekhahu mastata'a ila dzalika sabilan. Maka seorang talib yang diberikan taufik, dia akan mentaati gurunya sesuai dengan kemampuan terhadap hal tersebut selagi dia mampu. Bidzawabit asy-syar'iyyah wal adabil mar'iyyah, dengan ketentuan-ketentuan syar'i dan adab-adab yang perlu diperhatikan. Jelas? Seorang talib yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mentaati gurunya. Kalau kata gurunya diam, diam. Jangan ngomong, jangan ngomong. Ya. Duduk yang rapi, duduk yang rapi. Itu seorang talib yang muwaffaq. Kalau main-main, itu bukan namanya talib yang baik, bukan penuntut ilmu yang baik. Dia akan mentaati gurunya sesuai dengan kemampuan dia mengerjakannya. Bidzawabit asy-syar'iyyah, dengan ketentuan-ketentuan syar'i, wal adab al-mar'iyyah. Fa idza kana jami'ul muslimin mutalabin bi ta'atil ulama, apabila seluruh kaum muslimin diperintahkan untuk mentaati para ulama, fattalib mutalabun bi ta'ati syaikhihi min babi aula, maka seorang talib, seorang penuntut ilmu lebih layak, lebih pantas untuk mentaati gurunya. Kita sebagai kaum muslimin dituntut, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mentaati para ulama, meskipun para ulama tadi bukan guru yang ngajari kita. Adanya di ujung sono. Ada di Saudi Arabia, ada di Yaman, ada di Mesir. Mereka memberikan fatwa dan fatwa tersebut hak, wajib kita ikuti. Apalagi seorang murid diminta untuk mentaati gurunya. Dia yang ngajari dari pagi, dia yang bangunkan tidur, dia yang antar ke masjid, bimbing ke masjid, nyiapkan makan. Maka seorang talibul ilmi, antum lebih layak, lebih pantas dan sangat-sangat pantas untuk mentaati gurunya antum. Orang yang paling berjasa terhadap diri kita selain orang tua kita adalah gurunya kita. Bahkan terkadang guru itu lebih besar jasanya dibandingkan orang tua. Orang tua terkadang cuma memberi kita nafkah, ngasih duit, ngasih pakaian. Makanya kata para ulama, bahwasannya para ulama itu arham bil ummah min abaihim wa ummahatihim. Para ulama lebih sayang terhadap umat ini dibandingkan bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka sendiri. Kenapa? Dikarenakan para ulama menjaga mereka dari api neraka dengan cara mengajari ilmu kepada murid-muridnya, kepada para pelajar. Sedangkan orang tua kita paling mengajari kita dari api neraka. Lima lahu minal huquqil katsirah, dikarenakan pada seorang guru tadi memiliki hak-hak yang sangat banyak. Wal muradu bil ulama alladzina yuta'un, dan yang dimaksudkan dengan para ulama yang harus ditaati adalah ulamaul haq. Ulamaul haq, ulama pembawa al-haq.
alladzina istaqamu 'alal kitabi wa sunnah wa 'ala fahmi salafis salih, yaitu ulama-ulama yang berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah, istiqamah, komitmen di atas Al-Quran dan Sunnah, 'ala fahmi salafis salih, dan juga di atas pemahaman salafus salih. Jelas? Jadi seorang penuntut ilmu ya, wajib bagi antum mentaati guru. Kalau disuruh oleh seorang guru, kerjakan ini, kerja bakti, bereskan itu, bersihkan itu, turuti. Kalau antum ingin sukses dalam belajar. Namun kalau antum banyak bermainnya, maka penyakit seperti itu tadi tidak akan antum dapatkan keberkahan pada suatu ilmu. Kemudian bab yang baru, mau dilanjut ini ya. At-talib al-muwaffaq yara syaikhahu bimanzilati walidihi bal a'zam. Lihat, at-talib al-muwaffaq, seorang talib yang muwaffaq, yang diberikan taufik, yara syaikhahu, dia akan memandang gurunya bimanzilati walidihi, bagaikan berposisi sebagai orang tuanya. Ya, dengarkan baik-baik. Seorang talib, seorang santri yang betul-betul diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menganggap gurunya adalah bagaikan orang tua dia. Bal a'zam, bahkan lebih besar kedudukan guru dibandingkan kedudukan orang tua dalam hal ilmu. Kemudian di sini dibawakan dalil. Apa benar sih sang guru, sang ustadz itu tadi posisinya bagaikan orang tua kita? Percaya enggak antum? Hah? Bid? Percaya? Coba antum lihat tugas seorang guru di suatu pondok pesantren. Luar biasa. Meluangkan waktu untuk mengajari antum, mendidik antum. Lihat hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum bimanzilatil walad, wa'allimukum fa idza ata ahadukumul ghaid fala yastaqbilul qiblah wala yastadbiruha wala yastatib biyaminihi, atau fala yastaqbil fa idza ata ahadukumul ghaid fala yastaqbilil qiblata wala yastadbirha wala yastatib biyaminihi. Kata Rasulullah SAW, innama ana lakum bimanzilatil walad wa'allimukum. Itu bimanzilatil walad atau bimanzilatil walid? Ya, coba anda cek. Kayaknya bimanzilatil walid itu ya. Ya. Itu kitab Jami'us Shahih. Iya, kayaknya bimanzilatil walid ya. Anna lakum ya bimanzilatil walid, tambah ya alifnya. Innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Sesungguhnya aku ini bagi kalian bimanzilatil walid,
berposisi sebagai al-walid, orang tua. U'allimukum, aku yang mengajari kalian. Siapa yang mengajari para sahabat? Rasul. Rasul mengatakan kepada para sahabat yang mereka ajari. Rasul sebagai guru dari para sahabat. Kata Rasul, innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Sesungguhnya aku bagi kalian bagaikan berposisi sebagai orang tua. Aku mengajari kalian. Maknanya kondisi, posisi aku mengajari kalian bagaikan posisi orang tua yang membimbing anaknya. Fa idza ata ahadukumul gha'ita fala yastaqbilul qiblata. Apabila salah seorang di antara kalian ingin buang hajat, ingin BAB, BAK, janganlah menghadap ke arah kiblat. Wala yastadbirha, jangan pula membelakangi kiblat. Wala yastatib biyaminihi, jangan pula cebok dengan tangan kanan. Ya benar. Kalau BAB jangan ngadap ke arah kiblat. BAK jangan ngadap ke arah kiblat. Jangan pula membelakangi kiblat. Dan jangan cebok dengan tangan kanan. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Wa bawwabal al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Jami' as-Sahih. Syekh Muqbil Ibnu Hadi al-Wadi'i membuat bab dalam kitab beliau Al-Jami' as-Sahih, Kitabul Ilmi. Bab al-muallim yakunu bimanzilatil walid. Seorang pengajar, seorang pendidik, seorang ustadz, seorang guru yakunu bimanzilatil walid, kata Syekh Muqbil, berposisi bagaikan posisi orang tua. Wa dzakara hadzal hadits wa hasanahu. Syekh Muqbil lalu menyebutkan hadis ini tadi dari sahabat Abu Hurairah dan beliau menghasankannya. Innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Sesungguhnya diriku ini bagi kalian bagaikan posisi seorang tua, bagaikan posisi orang tua yang mengajari anak-anaknya. Wa qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala fi Hilyati Talibil Ilmi, dalam kitab Hilya Talibil Ilmi, wa kama la yaliqu an taqula liwalidika zil ubuwa at-tiniyah. Dan sebagaimana tidak layak, tidak pantas bagimu untuk mengatakan kepada kedua orang tuamu, kepada bapakmu atau kepada emakmu, zil ubuwa at-tiniyah, kepada bapakmu yang memiliki nasab secara keturunan biologis. Al-ubuwa at-tiniyah itu maknanya al-ubuwa an-nasabiyah. Ya. Ndak boleh atau ndak layak, wa kama la yaliku an taqula liwalidika dzil ubuwatiniya ya fulan au ya walidi fulan fala yajmulu bika ma'a syekhika. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, sebagaimana tidak pantas bagimu, ndak layak bagimu engkau mengatakan kepada bapakmu yang senasab tadi dengan panggilan ya fulan. Pantas enggak antum panggil bapaknya antum? Antum nama bapak antum siapa? Riko. Pak Riko. Pantas enggak antum manggil ya Riko? Wahai Riko, antum. Ya Roni, pantas enggak? Enggak pantas. Au ya walidi fulan, atau antum manggil bapaknya antum ya walidi fulan, wahai bapakku Riko, boleh enggak? Enggak pantas. Wahai bapakku Amin, boleh enggak? Enggak boleh, enggak pantas. Wahai bapakku Nur Hidayat, boleh enggak? Enggak pantas. Maka kata Syekh Bakar Abu Zaid, fala yajmulu bika ma'a syekhika, maka enggak bagus juga, ndak indah, ndak bagus, ndak pantas juga kalau engkau lakukan hal tersebut bersama gurumu. Difahami? Nasihin, panggil
bapaknya atau Pak E. Ya, nggak pantas. Difahami? Kalau sama bapak kandung nggak pantas, maka terhadap guru juga nggak pantas. Ya, manggil guru, Faiz, Faiz. Ya, difahami? Ustad, Ustad. Panggil Ustadi. Ninda, kadang sebagian talabul ilmi, nasallallahu salama wal afiyah, na'udzubillah min haula, ketika berbeda pendapat dengan ustadznya, tidak lagi dipanggil ustadz, panggil nama doang. Belajar sama siapa antum? Sama Abdurrahman? Ya, ini murid-murid kurang ajar. Ya, la barakallahu fi ilmi haula. Semoga Allah SWT tidak berikan keberkahan pada mereka, ilmu-ilmu yang pada mereka. Ya, murid-murid tidak punya adab. Ya, tarbiyah yang tidak bagus. Ya, tarbiyahnya Luqman ba'abdu wa man ma'ahu. Ya, di Palembang ini banyak kajian-kajian seperti itu. Jangan antum ikuti kajian-kajian mereka. Tarbiyah yang tidak mendidik ikhwan-ikhwan terhadap ustadz-ustadznya yang mengajari mereka dulunya. Padahal mengajari mereka di pondok pesantren, beda pendapat dengan ustadznya, sudah disebut habis-habisan. Tidak ada nyebut lagi ihtiram. Ustadz fulan disebut nama, walaupun dalam keadaan dia adalah seorang yang ngajari dia dulu di pondok pesantren. Ini pendidikan yang tidak bagus. Kata beliau, yakni, kata Syekh Ayyid Ar-Rubai'i, yakni la tunadi syekhaka bismihi mujarradan. Yakni maksudnya, janganlah engkau memanggil gurumu dengan namanya mujarradan, nama yang kosong. Maknanya nama doang gitu loh, nama tulen. Nggak boleh. Jangan dipanggil. Antum sopan nggak manggil bapak antum? Poniran, sini Poniran. Pantas nggak? Tak pantas. Apalagi gurunya antum. Ya, antum panggil dulu belajar di sini, nanti udah kelar. Antum belajar sama siapa? Belajar sama Faiz ya. Pantas seperti itu? Tak pantas. Ya, tak pantas. Bal taqul ya syekhi, bahkan hendaknya engkau mengucapkan ya syekhi, wahai guruku, syekhi. Atau manggilnya apa? Ya ustadzi, atau ya syekhona, atau memanggil apa? Ya syekhona. Ya di sini juga panggil guru-gurunya antum yang ngajari antum di sini, ya panggil ustad. Yang ngajari Iqra ustad, yang dipanggil Ami. Ya. Kalau Ami itu yang antum panggil Ami Bilal. Ya, Ami Abid. Masa ustadz yang antum dipanggil Ami? Kama annaka la tunadi abaka bismihi mujarradan, sebagaimana engkau tidak akan mungkin memanggil bapakmu dengan namanya yang kosongan tadi. Bal taqul ya abati au ya walidi, bahkan engkau pasti akan mengucapkan wahai bapakku, ayahandaku, ya walidi, menggunakan dengan ya mutakallim. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi I'lamil Muwaqqi'in, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab I'lamil Muwaqqi'in, wa ta'atuhum afrad alaihim min ta'atil ummahati wal aba binassil kitab. Mentaati mereka para ulama secara umum dan guru-guru kita secara khusus, afrad alaihim, lebih wajib bagi mereka, min ta'atil ummahati wal aba, dibandingkan mentaati ibu-ibu kita dan bapak-bapak kita, binasil kitabi, dengan dalil Al-Quran. Apa maknanya? Mentaati para ulama, guru kita pada konsekuensi yang berkaitan dengan ilmu, itu lebih wajib. Ya, ingat
ketaatan kepada guru, kepada ustadz, kepada seorang muallim itu lebih wajib dibandingkan ketaatan kita kepada orang tua pada perkara yang berkaitan dengan ilmu. Dikarenakan orang tua kita atau orang tua kita ini tadi tidak lebih berilmu dibandingkan guru kita. Kata gurunya, kamu belajar buku ini saja ya. Maka penuntut ilmu wajib mentaati gurunya. Kata ustadznya, enggak usah nak, langsung ikutlah program bahasa Arab itu. Kata ustadznya, ikut saja dulu program tahfiz. Mana yang wajib ditaati? Gurunya nyuruh antum mondok saja di sini dulu, sabar. Kata orang tuanya, nikah saja dulu. Ya, mana yang wajib ditaati? Gurunya lebih tahu dengan kondisi dia. Antum ngaji saja belum bisa, udah suruh nikah. Ya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan taati Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Qala al-'allama Sa'di fil fatawa Sa'diyah, falaisa naf'ul aba wal ummahat nadhiran li naf'il muallimin al murabbin linnas bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, falaisa naf'ul aba'i wal ummahat nadhiran li naf'il muallimin al murabbin linnas bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Tidaklah kemanfaatan orang tua, para bapak, para ibu-ibu kita setara terhadap kemanfaatan yang dicurahkan oleh para guru muallimin, para pendidik yang mendidik umat manusia, mengajari umat manusia bisigharil ilmi qabla kibarihi, dari ilmu yang terkecil sebelum ilmu yang terbesar. Luar biasa kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Tidak sama kemanfaatan orang tua terhadap anak-anaknya terhadap kemanfaatan sang guru dalam mendidik murid-muridnya dari ilmu yang terendah sampai ilmu yang tertinggi. Luar biasa ikhwan. Ya, lihat bukan dari anak ini, tadi dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kadang kita itu bisa ngaji, siapa yang ngajari kita? Guru. Sebagian bapak-bapak kita ada yang tidak bisa ngaji. Ya apa enggak? Paling mentok orang tua kita tuh ngasih bulanan. Kalaupun ngasih bulanan, ada juga yang dititip di sini juga nggak dikasih. Ya benar. Nah, semuanya dikembalikan kepada guru. Toh apakah adab kira-kira ketika antum dewasa boro-boro mau ucapkan terima kasih, gurunya malah ditahdzir, disikat, dikritisi atau dipukul, dibunuh, dibuli, dikeroyok rombongan. Ya, ini menunjukkan tidak adabnya penuntut ilmu. Kata beliau, al-bazilin nafa'is awqatihim. Mereka guru-guru ini tadi, al-bazilin, yang sudah mencurahkan, mengorbankan waktu-waktu berharga mereka. Terkadang tidak kumpul sama anak istrinya, kadang tidak kumpul dengan keluarga besar, kadang tidak bersama anaknya, demi mendidik murid-murid dalam menuntut ilmu. Sedangkan para penuntut ilmu tidak menghargai sang guru. Malam Ahad, apalagi pengantin baru. Pengantin baru kalau maaf ya, yang lemak ngeloni bini lagi dibanding ngajar. Ini enggak ngajar, kadang sambil gendong anak. Sebagian orang zaman dahulu sambil mentahqiq kitab, mereka gendong bayi. Anak pernah nyaksikan ada seorang ustadz yang sambil ngajar itu anak masih kecil digendong gini, sambil ngajar kitab tauhid di suatu pondok pesantren. Kalau ini kadang murid-murid tidak merasa berjasa, guru tidak ada jasanya, sudah merasa pinter. Lihat kata beliau, al-bazilin nafa'is awqatihim, mengorbankan waktu-waktu berharga mereka, rela tidak ngumpul bersama anak istri malam Ahad. Ya,
Orang kalau malam Ahad, kalau Senin sampai Sabtu kerja, malam Ahad, malam mingguan ngumpul dengan keluarga. Ini sang ustadz kadang berangkat jauh-jauh ikut pengajian, mengorbankan waktu. Wa safwata afkarihim fi tafhimil mustarsyidin al-mustarsyidin bikulli tariqin wa wasilatin yaqdiruna 'alaiha. Serta mereka para guru tadi al-badilin safwata afkarihim, mengorbankan kejernihan pikiran mereka, mengorbankan ide-ide mereka di dalam memahamkan murid-murid mereka tadi dengan segala macam metode dan wasilah yang mereka mampu. Itu luar biasa. Dicoba pakai kitab ini, tidak paham, dipindah ke kitab ini. Dijelaskan berkali-kali, masih tidak paham, dituliskan di papan tulis. Pengorbanan sang guru besar terkadang. Tapi kadang murid tidak merasa kalau gurunya tadi berjasa. Apalagi kalau kajian, terkadang sebagian guru harus menempuh kehujanan, basah kuyup. Yang datang pelangak pelongok ngajak nyatat juga ndak. Ya. Itu kondisinya zaman sekarang. Gimana mau diberkahi ilmunya kalau kondisi seperti itu? Sama seperti antum-antum. Guru koar-koar ngajar, masak sudah dimasakkan. Ya, belajar tidak serius. Ini namanya tidak adab dalam menuntut ilmu. Wa qala Ibnu Utsaimin rahimahullah taala fi syarah al-Hilyah. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Hilyah Thalibul Ilmi. Wa Syekh Bakar lam yaqul. Syekh Bakar tidak mengatakan antaqul liwalidika dzin nasab. Ya. Syekh Bakar tidak mengungkapkan dengan bahasa agar engkau mengucapkan kepada bapakmu yang senasab itu dzil ubuwah at-tiniyah. Ya. Namun beliau mengucapkan dzil ubuwah at-tiniyah. Jadi Syekh Bakar tidak mengucapkan, tadi kan Syekh Bakar mengatakan apa? Antaqul liwalidika dzil ubuwah at-tiniyah. Padahal makna dzil al-ubuwah at-tiniyah itu maknanya apa? Dzin nasab. Syekh Bakar tidak menggunakan lafaz dzin nasab, namun menggunakan lafaz dzil ubuwah at-tiniyah, isyaratun ila haqaratihi bin nisbah li abil ilmi al-muallim. Ya, menunjukkan isyarat akan rendahnya kondisi orang tua senasab kalau ditinjau dari sisi bapak ilmu yang telah mengajarkan kita. Jadi bapak itu ada dua, ada abul al-ab lin nasab wal ab lil ilmi. Bapak yang senasab dengan kita dan bapak yang mengajari kita ilmu. Fangzur ya talibal ilmi, hendaklah perhatikan wahai talibal ilmi, ila muallimika, kepada gurumu, kaifa yabdzul waqtahu wa nafsahu wa fikrahu, bagaimana kondisi dia yang telah mengorbankan waktu, dirinya serta pemikirannya, liyu'allimakal ilman nafi', untuk mengajari engkau ilmu yang bermanfaat, wa bitariqil ashal fal ashal, dengan metode yang paling mudah kemudian yang paling mudah, wa yabda' ma'aka bil aham fal aham, kemudian dengan metode yang paling penting kemudian yang paling penting, ala hasabi fahmika, sesuai dengan tingkat pemahamanmu, likai tataraqqa fi maratibil ilmi, supaya engkau bisa naik pada tingkatan-tingkatan ilmu, hatta tasiru aliman biidznillahi ta'ala, supaya engkau menjadi seorang alim dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, wa tantafi'a bi'ilmika dunya wa ukhra, supaya engkau bisa mengambil kemanfaatan dengan ilmumu tadi, baik di dunia ataupun di akhirat. Afala yakunu hadza a'zam manzilatan indaka min abika wa ummika, apakah yang demikian ini tidak lebih besar kedudukannya di sisimu dibandingkan bapakmu dan ibumu? Wa huwa sabab fi inqadika mimma yadhurruka fi dunyaka
fi dinika wa dunyaka, dan dia gurumu adalah sebab terselamatkannya engkau dari segala sesuatu yang bisa memudaratkan engkau fi dinika wa dunyaka, di dalam urusan agamamu dan urusan duniamu. Wa qad kathural uquqa min ba'di tullab lima syaikhihim, sungguh telah banyak sikap-sikap kedurhakaan dari sebagian para penuntut ilmu terhadap guru-guru mereka. Fannasihatu lahum ayatubu ilallah, maka nasihat kami untuk mereka agar mereka bertaubat kepada Allah. Wa yutlabu awayatlubu as-sama min masyaikhihim, serta mereka hendaknya meminta kemaafan dari guru-guru mereka. Wa yas'alullaha ayyurzaqahum albirra bihim, serta hendaknya mereka meminta kepada Allah ayyarzuqahum albirra bihim, agar Allah SWT melimpahkan kepada mereka, memberikan kepada mereka sikap berbakti terhadap para guru. Wa yaqumu bil birri bihim, serta bisa menegakkan tindakan birrul wali, berbakti kepada para guru. Wallahul muwaffiq, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar.